Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengadakan kajian ta'lim di tempat ini. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Pembahasan yang akan kita angkat adalah Islam bukan radikalisme. Kalimat ini kita angkat sebagai tema kita dikarenakan banyaknya kalimat-kalimat yang menyakiti hati kita umat Islam, yaitu tuduhan bahwasanya Islam itu adalah sumber radikalisme. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada sikap keras, bahkan sampai tingkatan disebut sebagai sumber kekacauan. Sampai-sampai ada yang mengatakan di negeri ini seorang yang berani untuk supaya di negeri ini tidak ada radikalisme, maka dihilangkan pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita teristirja, kita mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikarenakan ini musibah, tuduhan keji kepada agama Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan radikalisme. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang singkat ini. Walaupun tidak semuanya bisa kita sampaikan, tetapi minimalnya agar kita mengerti Islam itu bukan agama yang mengajarkan pemahaman radikalisme sama sekali. Bahkan Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmah, agama ini adalah rahmah bagi alam semesta, rahmah bagi muslimin, rahmah bagi kafirin. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah agama Islam mengatur sampai pun keterkaitan kita muslimin dengan kafirin yang mereka adalah non-Islam. Agama kita malah justru melarang untuk membunuhi mereka tatkala mereka itu bukan kafir harbi. Sehingga letaknya di sebelah mana Islam itu dituduh sebagai penyebar faham radikalisme. Mari kita berjuang bersama untuk membela al-Islam, menjelaskan kepada umat bahwa Islam itu tidak sama sekali mengajarkan radikalisme. Tidak sama sekali. Tetapi sebaliknya, bahkan Islam mengajarkan al-haq, Islam mengajarkan al-adab, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan budi pekerti antar sesama umat manusia.
manusia dengan manusia, bahkan dengan lingkungan, dan bahkan kepada hewan, antara rakyat dengan penguasanya, antara penguasa dengan rakyatnya. Jikalau dipahami Islam dengan sebenarnya, maka akan diketahui Islam itu adalah agama rahmah, bukan agama radikal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Namun yang dalam kenyataan yang ada, memang tidak disalahkan mutlak ada kalimat tadi di atas. Sebab kalimat tadi di atas ada sebabnya. Beberapa di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim dan beragama Islam, kita tidak mengkafirkannya, melakukan perbuatan-perbuatan radikal. Pengoboman, penembakan, layaknya seperti koboi, dar-dor di jalan, seperti terlihat ketika pengoboman di Tamrin sana di Jakarta. Seenaknya asal menembak, seenaknya asal mengebom, bahkan penusukan itu dilakukan oleh beberapa umat atau beberapa orang di kalangan kaum muslimin. Perlu kajian khusus. Apakah perbuatan mereka itu mencerminkan agama Islam? Apakah pengeboman yang mereka lakukan, apakah penembakan yang mereka lakukan, bom bunuh diri yang mereka kerjakan, apakah itu adalah cerminan agama Islam? Sehingga Islam ini menjadi sebuah bahan tertawaan, diobok-obok, menjadi sumber radikalisme. Kita akan sampaikan pembahasannya dalam kesempatan sore hari ini sampai maghrib, sampai terdengar azan maghrib kita salat, kemudian berikutnya sampai isya, kemudian berikutnya sampai qamat salat isya, insyaallah. Sehingga hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beberapa pihak memanfaatkan situasi kondisi tatkala melihat adanya beberapa kaum muslimin yang melakukan hal-hal seperti itu, langsung mereka menyatakan Islam adalah agama radikal. Ingin membendung laju radikalisme, deradikalisasi, dengan mencuatkan sebuah image Islamnya yang jelek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini malapetaka. Bahkan kalau Islam itu ditegakkan dengan baik, diajarkan sesuai dengan sunnah, orang akan tahu bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Mengajarkan ketenangan, kedamaian, mengajarkan kepada ketentraman, keamanan berbangsa dan bernegara. Jikalau sunnah ini ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita sama-sama berjuang dalam menyerukan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmatan, kasih sayang bagi alam semesta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, yang pertama kami angkat adalah Allah itu adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala di antara bentuk rahmannya dan bentuk rahimnya adalah Allah tidak pernah mensyariatkan kezaliman apapun itu. Tidak pernah mengajarkan kezaliman, tidak pernah mengajarkan kesemena-menaan, tidak pernah. Allah Maha Adil, Allah Maha Hakim,
Wajib kita mengimani bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang terbaik, yang Allah ridhai, yang terbaik bagi kehidupan manusia, yang tidak sama sekali mengajarkan kepada perbuatan kezaliman. Di mana Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadits qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil ibad atau lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Allah tidak pernah zalim dalam hal penciptaannya. Allah tidak pernah zalim dalam hal penentuan hukum-hukumnya. Adanya hukum qisas itu bukan kezaliman. Adanya hukum potong tangan itu bukan kezaliman. Adanya hukum ini, hukum itu, adanya syariat ini, syariat itu, tidak ada unsur sama sekali kezaliman dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah Anda membendung laju kekerasan, radikalisme yang dilakukan oleh mereka-mereka, orang-orang yang teroris atas nama agama, membuat keonaran atas nama agama yang disilakan dengan khawarij dalam agama kita, dalam bentuk wujud menentang pemerintah yang sah, yang itu adalah perbuatan yang dikutuk dalam agama kita. Memberontak kepada pemerintah yang sah, itu hukumnya haram dalam agama kita. Itu kezaliman yang dilarang dalam agama kita, dilakukan oleh mereka kaum khawarij, pengeboman, bunuh diri dan yang sebagainya. Janganlah engkau hentikan laju mereka dengan engkau menyebutkan ajaran Nabi adalah sumber radikal. Islam itu adalah agama yang keras. Kalau mau berislam jangan ikut-ikutan Islamnya orang Arab. Sampai mereka menggembosi kaum muslimin untuk anti dengan bahasa Arab. Sampai mereka mengatakan Islam tapi jangan mengajarkan Arabisasi. Apa ini bahasa? Mengajak manusia untuk benci kepada Arab, benci kepada bahasa Arab, padahal Al-Qur'annya Arab, bahasanya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Ini mengandungi makna jangan kau membaca Al-Quran, jangan kau membaca Sunnah, dikarenakan di situ terdapat radikalisme. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dihasung kaum muslimin untuk beragama dengan Islam, tapi Islam yang tidak kearab-araban, Islam apa? Nusantara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sampai tingkatan mereka berencana menghapus dalam buku-buku pelajaran tentang Islam adanya jihad fi sabilillah, adanya sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang ini hendak dihapus oleh mereka dengan tuduhan ini Islam yang radikalisme disebarkan dengan berdarah-darah. Ada apa ini? Kok membendung radikalisme, terorisme, khawarij dengan disikat Islamnya, sehingga kaum muslimin fobi dengan Islam. Ada apa ini? Sampai-sampai kaum muslimin takut kalau ada yang menyuruhkan Islam, takut melaksanakan Islam. Ada apa ini? Islam itu bukan mengajarkan radikalisme. Kita akan sebutkan nanti insyaallah bahwa apa yang dilakukan oleh mereka memberontak kepada pemerintah, munculnya kalimat waspada dari radikalisme, hati-hati dari paham radikalisme, hati-hati dari
Ini diakibatkan karena munculnya beberapa orang mengatasnamakan agama dalam rangka memberontak kepada pemerintah negeri ini. Dianggap itu bagian dari syariat Islam. Salah. Itu bukan bagian dari agama Islam. Bahkan sunnah Nabi, ayat dan hadis Nabi mewajibkan kita untuk mentaati penguasa kita. Yang akan kita bacakan insyaallah. Mengharuskan kita mentaati mereka. Baik kita dalam keadaan suka ataupun kita tidak suka, semangat atau tidak semangat. Walaupun ada kedoliman pada mereka, kita bersabar tanpa kita memberontak. Dalam syariat kita diperintahkan kita mendoakan kebaikan bagi penguasa. Dalam syariat kita diperintahkan kita bersabar. Tidak boleh melepas ikatan kesetiaan kepada penguasa. Haram hukumnya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan penguasa, mencela penguasa, apalagi menghasut manusia di podium, mencela kebijakan pemerintah. Itu dilarang. Wa in ra'aita min amirika syai', apabila engkau melihat dari pemimpinmu sesuatu yang kau tidak sukai, falyumsik biyadihi. Hendaknya engkau bicara, sampaikan nasihat, masukan, kritikan, empat mata engkau dengannya. Wala tabdu alaniyatan, jangan engkau sebarkan dengan terang-terangan aib penguasa itu. Itu sunnah Nabi. Melarang kita dari mendemo, melarang kita dari mengobok-obok kebijakan, melarang kita dari mencela pemerintah, menghinakan penguasa, melarang kita. Itulah Islam. Sehingga Islam jauh sekali dari praktek-praktek terorisme yang dilakukan oleh mereka-mereka para khawarij. Tapi kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memukul Islam wal muslimin. Dibikin orang takut dengan Islam. Seakan-akan Islam ini adalah agama teroris. Pelajari Islam, Anda akan tahu bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita akan sebutkan beberapa dalam ajaran Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang menunjukkan bahwasanya agama ini tidak sama sekali mengajarkan adanya kekerasan. Langsung kita masuk saja kepada pembahasan yang berkaitan dengan kaitan kita sebagai warga negara kepada pemerintah kita. Apakah sunnah Nabi seperti prakteknya khawarij? Tidak sama sekali. Apakah sunnah Nabi itu adalah keras sebagaimana dilakukan oleh kaum khawarij? Jawabannya adalah sebagai berikut. Beberapa bab yang akan kita sampaikan. Yang pertama, dalam agama kita diperintahkan untuk kita al-amru bi ta'ati sultan wa ikramuhu wa adamul khuruj alaih. Di dalam agama kita diperintahkan untuk mentaati penguasa, memuliakannya, dan tidak boleh memberontak kepada penguasa. Bab ini penting untuk kita sampaikan, walaupun sudah berulang kali ulang bab ini dibaca, tetapi tetap saja dibutuhkan terus menerus agar umat faham Islam yang diajarkan oleh Rasul adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak menebarkan permusuhan kepada penguasa, bahkan memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kita, memuliakannya, dan tidak boleh untuk kita memberontak padanya. Sungguh sangat jauh sekali antara sunnah Nabi dengan perbuatan khawarij teroris yang mereka memberontak kepada pemerintah. Bab yang kedua yang akan kita baca, di antara dalil-dalil yang ada
adalah perintah untuk bersabar. Al-amru bis-sabri ala jawri sultan wa adamu sabbihi. Yang kedua adalah bab tentang perintah untuk kita bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Namanya penguasa manusia biasa, insan, manusia biasa yang memiliki hawa nafsu dan sebagainya. Bagaimana menyikapi mereka jikalau mereka zalim? Orang mungkin kalau beragama dengan akal dan perasaan seperti yang ada di zaman sekarang ini, melihat pemerintahnya ada kekurangannya, langsung disikat, langsung dijelekan, langsung dihinakan, karena mereka tidak belajar tentang Islam. Tapi kalau mereka belajar tentang Islam, begitu melihat dari penguasanya ada kezaliman, ada kejelekan, ada keburukan, Islam memerintahkan kita bersabar dan melarang kita untuk menghinakannya. Wa adamu sabbihi, tidak boleh mencelanya. Yang seperti ini dalam rangka apa? Mempertahankan keamanan, kedamaian. Ini tidak menimbulkan permusuhan yang berakibatkan pembunuhan, peperangan antara rakyat dengan pemimpinnya, penguasa dengan rakyatnya. Mungkin bahkan kalau orang akan membaca bimbingan Nabi akan terheran-heran. Adanya penguasa yang hatinya hati syaitan, yang bengis. Nabi tetap melarang kita untuk memberontak. Bahkan Nabi membimbing kita untuk bersabar dalam menghadapinya. Itu Islam, ya kaum muslimin. Ternyata yang sedemikian indahnya hari ini dituduh sebagai sumber radikalisme. Sangat miris sekali kita. Akibat perbuatan Khawarij yang melanggar syariat, akibat jihad yang mereka kobarkan yang itu bukan jihad syar'i, jihad yang bid'ah, yang menyimpang dari rambu-rambu syariat. Memerangi pemerintah yang sah itu bukan jihad dalam agama kita. Tapi mereka menamakan itu bagian dari jihad. Akibat perbuatan mereka itu, Islam menjadi bahan olok-olokan. Tidak ada hasilnya perbuatan mereka. Yang ada adalah membuat kekacauan, keributan, teror, rasa takut. Penguasa menuduh Islam dengan tuduhan yang jelek. Mencari orang-orang yang terus seperti itu. Karena perbuatan Khawarij. Bukan Islamnya. Jangan salahkan Islamnya. Islam ini agamanya Allah. Zat yang maha sempurna. Tidak pernah mengajarkan kezaliman sama sekali. Yang akan kita sampaikan juga adalah tentang diajarkannya kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Diajarkannya kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Itu sebagai bentuk andil kita untuk kebaikan bangsa dan negara. Agar Allah memberikan kepada penguasa kita taufik dan hidayah. Agar mereka berjalan di atas jalan yang benar. Memberikan kedamaian, ketentraman kepada masyarakatnya. Kita doakan. Dan itu bagian dari syariat Islam. Kalau seandainya Islam mengajarkan kebencian kepada penguasanya sehingga muncul terorisme, khawarij dan radikalisme, tentunya tidak akan ada syariat mendoakan penguasa. Bahkan yang ada silakan celah penguasa. Silakan sikat saja. Ternyata Islam tidak seperti itu. Ini wahai kaum muslimin akan kita sampaikan beberapa dalil yang berkaitan dengan itu semuanya dalam usaha kita untuk memerangi pemahaman Khawarij, pemahaman radikal. Dari satu sisi kita terangkan bahwa mereka itu menyimpang dari al-haq, dan kita pun menerangkan kepada umat yang sudah salah kaprah yang menuduh Islam radikal. Salah. Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa dipahami hadirin?
Satu sisi kita menerangkan penyimpangannya Khawarij, satu sisi kita juga berusaha untuk mendudukkan perkara bahwasanya Islam itu tidak sama sekali menebarkan teror, tidak sama sekali memerintahkan untuk sembarangan dalam membunuh. Darah kaum muslimin sangat terhormat. Dilarang kita mencucurkan darah kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man qatala mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam. Ini menunjukkan darah seorang mukmin itu terpelihara, terhormat. Allah murka padanya, Allah melaknatinya, kekal dalam neraka. Mukmin muslim harus dijaga. Orang sholat kok dibom, ajaran mana itu? Di mana itu, Pak? Di Mapolresta Cirebon. Jumatan. Itu Jumatan, yakni muslimin. Siapa yang mengerjakan Jumatan? Apakah kafirin? Muslimin. Adanya adzan, adanya qomat, adanya khutbah, adanya sholat ditegakkan dengan berjamaah. Kok dibom? Ini menunjukkan batilnya pemahaman itu. Itu yang batil. Jangan Islamnya yang kau katakan batil. Hakada kaum muslimin. Jangankan membunuh seorang muslim, orang kafir saja tidak boleh dibunuh, kecuali kafir harbi yang memang terjadi pertempuran, peperangan melawan kaum muslimin, yang kalau kita tidak membunuh maka kita akan dibunuh. Perang itu satu hal yang terjadi. Banyak orang yang berperang bukan karena agama, karena suku berperang mereka, karena bangsa dengan bangsa yang lainnya ingin menguasai, berperang mereka. Kalau berperang karena agama, berperang karena memang tuntutan agama, di mana mereka hendak menghancurkan Islam, kita tampil memerangi mereka. Ini bukan sebuah radikalisme, wahai kaum muslimin. Ini membela diri, kehormatan, bukan kekerasan. Masa musuh mau membunuh kaum muslimin, kita nggak boleh keras. Dibunuh silakan saja lah, nggak apa-apa. Kita anti radikalisme. Wah, apa seperti itu ya kaum muslimin? Kebablasan jenengan. Tampil kita dalam membela Islam, membela bangsa dengan berperang. Itu bukan radikalisme. Itu adalah jihad fisabilillah. Ada syariatnya, ada aturannya. Tidak dilakukan dengan hawa nafsu serampangan. Sehingga hendaknya dipalah pilih itu semuanya. Dudukan pada tempatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri memiliki dua makna. Ulil amri dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Ulil amri dalam urusan duniawiyah, kebangsaan, kenegaraan mereka adalah wulatul umur, penguasa yang menguasai kita. Ayat ini menerangkan tentang kewajiban mentaati penguasa. Sehingga tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memberontak kepada penguasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkannya, Rasulullah SAW bersabda, Man ata'ani faqad ata'allaha wa man asani faqad asallaha wa man ata'al amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani
Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Lanjutan ucapan Nabi, barang siapa yang mentaati al-amir, penguasa, maka sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada al-amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadis yang sahih yang menyebutkan kewajiban untuk kita mentaati penguasa kita. Ini Islam, kaum muslimin. Siapakah penguasa kita itu? Ini yang menjadi polemik dan harus dibahas. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kepada kita, orang itu dikatakan amir manakala dia memiliki imarah, kepemimpinan atas kalian. Seorang itu dikatakan sultan dikarenakan dia memiliki sultanah. Seorang itu dikatakan wulatul umur atau waliul amr karena dia memiliki wilayah yang hakiki sebagai pemimpin dan menguasai kalian. Hadisnya adalah hadis Irbad bin Sariyah, di mana Nabi kita mengatakan kepada para sahabat, di mana mereka bangsa Arab yang mereka lebih mulia daripada bangsa Ajam. Mereka adalah kaum Quraisy, Bani Hashim. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, Muhajirun Ansar. Nabi mengatakan, seandainya ada seorang budak dari negeri Ethiopia yang pesek, yang rambutnya seperti zabibah, kismis, menguasai kalian, maka wajib kalian mentaatinya. As-sam'u wa ta'atu wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku perintahkan kepada kalian, wahai para sahabat, wahai kaum Quraisy, wahai bangsa Arab, seandainya ada budak Ethiopia yang menguasai kalian, ta'ammar alaikum, yakni menguasai kalian. Bukan karena dipilih sebagai penguasa, karena Quraisy lebih mulia, wahai kaum muslimin. Imamatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari Quraisy. Tapi ini problemnya adalah kalau ada seorang budak yang menguasai kalian, maka kau perintahkan kepada kalian untuk as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan mentaati. Yang menjadi syahid dalam pembahasan kita, yang menjadi titik pembahasan kita adalah ucapan Nabi. Siapakah amir kita? Man ammara alaikum, seorang yang memang menguasai kalian dengan nyata. Dia yang memiliki kekuasaan kepada kalian, mengatur, menetapkan kebijakannya di tangan dia. Dia amir kita walaupun bukan dari bangsa Arab. Karena nyata-nyata dia adalah imam kita, pemimpin kita. Dialah amir kita dikarenakan dia yang menguasai. Kebijakan ada pada tangannya. Ammara alaikum. Hadirin yang kemuliaan. Sehingga pemimpin itu ditaati karena memang dia sebagai pemimpin yang Allah telah berikan padanya kepemimpinan. Kita harus meyakini bahwasanya pemimpin itu adalah seorang yang Allah berikan kepemimpinan. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Engkau berikan kekuasaan ini kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kau akan cabut kekuasaan ini dari siapa yang kau kehendaki. Sehingga ketika seorang itu menjadi imam atau amir atau rais,
atau malik, atau sultan, atau presiden, atau yang lainnya menjadi penguasa, kita meyakini Allah yang memberikan kepadanya kekuasaan itu. Kan itu Rasul mengatakan, barang siapa yang mentaati al-amir, karena amir itu adalah Allah yang memilihnya, maka sungguh dia telah mentaatiku. Namun barang siapa yang bermaksiat kepadanya, berarti dia bermaksiat kepada aku. Hadirin yang kemuliaan, ayat dan hadis yang barusan kita sampaikan menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada pemerintah negeri ini semata karena Allah yang memerintahkannya. Loyalitas kita kepada penguasa negeri ini yang menjadi imam amir negeri ini, itu tak lain karena agama ini yang memerintahkannya. Loyalitas kita ke negeri ini lebih daripada mereka-mereka yang loyalitasnya hanya semata karena fulus. Kalau ada fulus loyal, tidak ada fulus memberontak karena tidak ada ruh iman di hati mereka. Ini Islam ya kaum muslimin. Kalau Islam diajarkan kepada umat Islam di mana-mana, ajaran ini, negeri ini akan aman. Adanya sami'na wa ta'na. Atas perintah Nabi, as-sam'u wa ta'atu. Wajib mendengar, wajib mentaati. Dikala perintahnya adalah hal yang tidak maksiat tentunya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada penguasa atau kepada manusia yang lain dalam hal yang baik tentunya, bukan dalam hal yang maksiat. Ini Islam. Adapun mereka-mereka yang memberontak, yang mencela penguasanya, mengobok-obok kebijakan penguasanya, ini menyimpang dari Islam walaupun mereka mengaku sebagai muslimin. Kita tidak berani mengkafirkan mereka. Mereka muslimin tetapi jalannya salah, tidak sesuai dengan sunnah Islam yang ada dalam syariat Islam. Sehingga harus dipisahkan pembahasan tersebut. Jangan kemudian membendung laju pemberontakan, terorisme, radikalisme dengan engkau pukul rata, gebiah uyah. Bahasa lainnya gebuk rata. Wis digebuk rata maning Pak. Kabeh-kabeh wong Islam radikal, yang berjenggot radikal, celana cingkrang radikal, cadar radikal. Ini bagaimana ini? Tahu itu teroris radikal betul, kita paham. Tapi Islam itu tidak sesuai dengan prakteknya mereka. Bahkan kalau diterapkan di Islam akan semakin baik. Bisa dipahami hadirin? Belum ada? Kurang berapa? 2 menit lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akrama sultanallah tabaraka ta'ala fid dunya akramahu yaumil qiyamah, wa man ahana sultanallahi tabaraka ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumil qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya beliau dan disahihkan Syekh Albani atau dihasankan dalam kitab Silsilah Hadits Shahihah. Barang siapa yang memuliakan seorang amir, ya Allah berikan kekuasaan padanya. Disebutkan oleh Nabi dengan kalimat Sultan Allah, penguasa yang Allah berikan padanya kekuasaan. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia nanti di yaumul qiyamah. Namun barang siapa yang menghina penguasa, maknanya Sultan Allah, penguasa yang Allah pilih, karena memang semua penguasa yang ada adalah Allah yang memberikan padanya kekuasaan itu. Barang siapa yang merendahkannya dan menghinakannya, maka Allah akan hinakan dia nanti di yaumul qiyamah. Ini sunnah Nabi, ajarannya Rasul. Ini Islam. Melarang kita untuk mencela penguasa kita, bahkan memerintahkan kita untuk
menghormati dan memuliakan penguasa kita. Terus bagaimana dengan penguasa negeri ini? Kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini ba'da salat maghrib. Insyaallah. Ngebok Pak? Unik pun pada adzan. Insyaallah ba'da salat maghrib kita akan sampaikan pembahasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengadakan kajian ta'lim di tempat ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Pembahasan yang akan kita angkat adalah Islam bukan radikalisme. Kalimat ini kita angkat sebagai tema kita dikarenakan banyaknya kalimat-kalimat yang menyakiti hati kita umat Islam. Yaitu tuduhan bahwasanya Islam itu adalah sumber radikalisme. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada sikap keras, bahkan sampai tingkatan disebut sebagai sumber kekacauan. Sampai-sampai ada yang mengatakan di negeri ini seorang yang berani untuk supaya di negeri ini tidak ada radikalisme, maka dihilangkan pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita teristirja, kita mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikarenakan ini musibah, tuduhan keji kepada agama Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan radikalisme. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat ini. Walaupun tidak semuanya bisa kita sampaikan, tetapi minimalnya agar kita mengerti Islam itu bukan agama yang mengajarkan pemahaman radikalisme sama sekali. Bahkan Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmah. Agama ini adalah rahmah bagi alam semesta. Rahmah bagi muslimin. Rahmah bagi kafirin. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah agama Islam mengatur sampai pun keterkaitan kita muslimin dengan kafirin
yang mereka adalah non-Islam, agama kita malah justru melarang untuk membunuhi mereka tatkala mereka itu bukan kafir harbi. Sehingga letaknya di sebelah mana Islam itu dituduh sebagai penyebar faham radikalisme. Mari kita berjuang bersama untuk membela al-Islam, menjelaskan kepada umat bahwa Islam itu tidak sama sekali mengajarkan radikalisme. Tidak sama sekali. Tetapi sebaliknya, bahkan Islam mengajarkan al-haq, Islam mengajarkan al-adab, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan budi pekerti antar sesama umat manusia, manusia dengan manusia, bahkan dengan lingkungan, dan bahkan kepada hewan, antara rakyat dengan penguasanya, antara penguasa dengan rakyatnya. Jikalau dipahami Islam dengan sebenarnya, maka akan diketahui Islam itu adalah agama rahmah, bukan agama radikal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Namun yang dalam kenyataan yang ada, memang tidak disalahkan mutlak ada kalimat tadi di atas. Sebab kalimat tadi di atas ada sebabnya. Beberapa di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim dan beragama Islam, kita tidak mengkafirkannya, melakukan perbuatan-perbuatan radikal. Pengoboman, penembakan, layaknya seperti koboi, dar-dor di jalan, seperti terlihat ketika pengoboman di Tamrin sana di Jakarta. Seenaknya asal menembak, seenaknya asal mengebom, bahkan penusukan itu dilakukan oleh beberapa umat atau beberapa orang di kalangan kaum muslimin. Perlu kajian khusus. Apakah perbuatan mereka itu mencerminkan agama Islam? Apakah pengeboman yang mereka lakukan, apakah penembakan yang mereka lakukan, bom bunuh diri yang mereka kerjakan, apakah itu adalah cerminan agama Islam? Sehingga Islam ini menjadi sebuah bahan tertawaan, diobok-obok, menjadi sumber radikalisme. Kita akan sampaikan pembahasannya dalam kesempatan sore hari ini sampai maghrib, sampai terdengar azan maghrib kita salat, kemudian berikutnya sampai isya, kemudian berikutnya sampai qamat salat isya, insyaallah. Sehingga hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beberapa pihak memanfaatkan situasi kondisi tatkala melihat adanya beberapa kaum muslimin yang melakukan hal-hal seperti itu, langsung mereka menyatakan Islam adalah agama radikal. Ingin membendung laju radikalisme, deradikalisasi, dengan mencuatkan sebuah image Islamnya yang jelek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini malapetaka. Bahkan kalau Islam itu ditegakkan dengan baik, diajarkan sesuai dengan sunnah, orang akan tahu bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Mengajarkan ketenangan, kedamaian, mengajarkan kepada ketentraman, keamanan berbangsa dan bernegara. Jikalau sunnah ini ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita sama-sama berjuang dalam menyerukan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah kami mengutusmu wahai